Halo, kembali lagi di White Mechanical Engineer Channel. Kali ini kita membahas mesin hidrolis ya. Bagi Anda yang baru pemula uh, dalam mesin hidrolik, uh, ini menjadi dasar yang bagus untuk Anda tonton. Saya yakin. Project ini saya lakukan kira-kira 5 tahun yang lalu. Alasannya waktu itu sangat sederhana, karena kita tidak memiliki support yang bagus dari mesin makers, sedangkan saya sendiri tidak 100% begitu pengalaman di mesin hidrolik. Saya tahu sedikit saja, akhirnya saya harus memutuskan mempelajari. Skop yang saya pelajari waktu itu, pertama prinsip mesinnya. Yang kedua, setelah saya mengetahui prinsip kerja mesinnya, kemudian saya melakukan overhaul, terus melakukan gambar ulang untuk spare part-nya, kemudian mengubah kontrol panelnya, karena mesin ini dikontrol oleh PLC dan kita juga secara internal tidak uh, tidak memiliki kemampuan gitu. Jadi saya punya rencana jangka panjang dan itu saya lakukan selama setahun, step by step. Oke, pertama saya perkenalkan dulu mesinnya, gimana sih prinsip kerjanya mesin yang akan saya tunjukkan ke Anda. Ini adalah mesinnya, mesin gentengnya. Ini mesin pembuat genteng otomatis ya, mesin press, auto press, tekanannya sekitar 180 bar ya. Jadi ini sequencingnya diatur oleh PLC. Oke, ada juga video yang lain tapi agak berbeda penampilan ya. Ya, ini mejanya maju, produk ditaruh, terus bagian belakang ada feeder untuk wet mortarnya didorong di situ, kemudian dipress oleh mold, terbentuk dan ditaruh ke atas mold plate ya, untuk kita collect dan kemudian akan dilakukan painting ya. Kira-kira prinsip kerja ini otomatis ya. Kecepatannya sekitar ini bisa membuat genteng sekitar 20 genteng per menit ya. Dan operator yang dibutuhkan hanya satu orang untuk mengoperasikan mesin ini ya. Jadi sangat reliable, sangat reliable. Oke, saya yakin Anda sudah melihat ini, dan step pertama kita harus tahu prinsip kerjanya dari mesin tersebut, dan kita harus mempelajari dari hal-hal tersebut. Jadi apa yang saya lakukan setelah saya tahu prinsip kerjanya, maka saya akan mendokumentasikan bagaimana prinsip kerjanya sebenarnya dalam bentuk skematik ya. Akan saya tunjukkan di sini. Oke, inilah skematik dari mesin hidrolik tersebut. Ini yang saya sebut tadi, kalau Anda lihat di videonya, ini yang ngepres, sini ada mold ya. Ini yang meja tadi maju mundur ya, meja maju mundur. Sedangkan ini yang supply mortar ke atas mold ini didorong secara pneumatik ya. Oke, begitu skematiknya. Jadi langkah yang harus Anda lakukan adalah Anda harus inspeksi mesinnya, terutama hidrolik valve harus Anda kenalin seperti ini. Hidrolik valve, directional hidrolik valve-nya merek Yuken, buatan Jepang ya, seperti ini. Oke, sedangkan ini adalah dual acting aktuator ya, hidrolik ya. Jadi bisa maju mundur. Ini juga di sini ada dual acting piston atau aktuator, bisa maju mundur. Nah, sedangkan ini adalah yang paling utama, mesin paling utama menekan. Ini bisa tekanannya sekitar 180 sampai 250 bar ya. Sedangkan ini ada puppet valve. Puppet valve ini berfungsi untuk mengalirkan fluida itu secara cepat, karena di atasnya ini ada kontainer fluida oli ya. Jadi
secara cepat, jadi tidak butuh waktu delay sebelum di press ya, jadi tidak menunggu lama, jadi untuk saving cycle time ya. Jadi Anda bisa dilihat dari skematik ini. Jadi Anda kalau belum mengerti apa-apa mengenai mesin hidrolik atau mengerti sedikit, sebelum membongkar itu mesin, Anda harus pelajari dulu prinsip kerjanya. Dan saya berani beritahu ke Anda, ini sesuatu yang bisa dipelajari. Saya sendiri melakukannya dari mempelajari prinsip kerjanya, membongkar mesinnya untuk menggambar ulang spare partnya, seperti piston ring dan lain sebagainya. Kalau Anda lihat di sini ada seal, PU seal. Saya sampai membuat mold PU sealnya untuk mensupport, karena PU sealnya itu sekali 6 bulan Anda harus ganti ya. Sedangkan supplier sendiri tidak bisa support Anda. Dan itulah risiko yang Anda harus hadapi berhadapan dengan supplier atau mesin maker yang manajemennya tidak terlalu bagus ya. Oke, inilah mesin skematiknya saya buat. Oke, jadi kita harus pelajari satu persatu dulu pada saat idle position. Artinya mesin itu tidak beroperasi ya, pada saat tidak idle position. Ini tangki oli. Ini ada pompa oli, merek pompa olinya Vickers ya. Pada saat idle position seperti Anda lihat, ini check valve ya, fluida mengalir dari sini terus ke sini ya. Sedangkan di sini ada directional valve yang Anda bisa cek video saya pneumatic directional valve untuk mengerti dasar-dasarnya ya. Oli dari sini mengalir ke sini, terus mengalir lagi ke sini, terus mengalir lagi ke sini, kembali. Artinya tidak terjadi apa-apa karena di idle position. Ya, belum mesin pompa hidrolik ini lagi di on kan, tapi di idle tidak mengapa-ngapain. Oke. Nah, step berikutnya dari operatingnya prinsip kerja dia adalah dia sliding table moving forward. Artinya table yang ini moving ke depan, maka oli dari sini pompa tetap beroperasi ya. Ini directional valve ini akan di ignite sama coil sehingga dia memanipulasi arah ya, karena dia 3 posisi ya, tek gitu ya. Kemudian olinya akan mengalir ke sini ya, oli yang dari sini akan menekan ke sini. Oke. Sedangkan oli yang ini akan kembali ke sini dan kembali ke sini. Jadi dia sirkulasi ya, sirkulasi. Oke. Nah, pada saat posisinya sudah nyampe di sini sesuai yang diharapkan, di sini ada namanya proximity sensor ya, proximity sensor, metal proximity sensor. Dia akan menstop coil ini ya, sehingga dia kembali ke posisi idle. Oke, berhenti. Jadi tidak ada lagi gaya lanjutan yang ditransfer oleh fluida ya ke sini ya, karena sudah pindah posisi ke sini, jadi dia tuh transfer balik ke sini ya. Oke. Itu sliding table kondisi moving forward. Oke, habis itu kebalikannya, mortar feeder moving backward. Backward artinya agak berlawanan ya. Jadi itu dia tidak menggunakan hidrolik tapi menggunakan pneumatik udara ya. Jadi ini valve-nya di sini ya, lambangnya. Terus dia masuk ke sini. Kebetulan dia pakai spring, tidak double acting ya, tidak double acting. Oke, dia moving ke sini. Begitu udara tidak masuk, spring yang tadi tertekan akan menarik dia ke sana secara otomatis. Nah, ini mendorong mortar untuk dijatuhkan ke atas ini. Oke. Terus mortar feeder moving backward yang ini ya, seperti Anda saya lihat ini kena blind, tidak ada udara ya kan, dia kembali ke posisi awal. Kemudian main ram moving middle, posisi middle. Jadi main ram yang ini posisi moving posisi middle, dia ada 3 posisi, top, middle, sama button ya, atau pressing. Jadi kalau Anda lihat sama, pada saat posisi seperti itu oli yang di sini akan mengalir
ke sini ya, dan directional valve ini kena ignite by coil ya, lewat coil menjadi lambang ini ya, memanipulasi ada aliran, jadi akhirnya mengalir ke sini, mengalir terus ke sini, menekan ya. Nah, oli yang terperangkap di sini akan diges ke arah sini, ke sini, dan akhirnya ke sini dan kembali ke sini. Jadi melakukan sirkulasi. Oke. Dan akan berhenti pada saat di sini juga ada proximity sensor, berhenti pada saat proximity sensor dulu kena metalnya ya, dari RAM itu yang kita inginkan dia hanya berhenti sampai di situ, maka coil tadi akan kembali ke posisi netral pada saat RAM sudah nyampe di posisi middle yang udah kita set ya. Kemudian main RAM moving up ya, moving up, balikannya ya sama ya, ke sini, dan coil yang sebelah sini diaktifkan sehingga dia akan memanipulasi aliran oli. Sekarang giliran ini ditekan ya, yang ini tertekan ya, ini kembali ke sini, ke sini, sini, dan kemudian ke sini. Oke. Terus sliding table yang tadi itu moving backward ya, moving backward. Definisi kebetulan backward di sini berdasarkan dari arah operator ya. Jadi kalau mengarah ke operator ya, itu kita sebut backward. Meninggalkan operator kita anggap, kita sebut forward. Itu hanya masalah definisi ya. Yang penting Anda konsisten dalam menerapkannya. Oke. Ya, seperti Anda lihat, aktuator directional valve ini aktif, dia akan memanipulasi aliran ya, sini, dan ini kembali ke sini. Oke. Selanjutnya mold frame moving down. Ya, ini kita sebut dengan mold frame. Ya. Oke, mold frame. Ini directional valve-nya. Oke, sama halnya. Ya. Dia mengalirkan fluida ke sini, dan yang ini akan kembali ke sini, kembali ke sini, dan kembali ke sini. Sirkulasi. Nanti dia ketemu proximity sensor dan dia akan berhenti, dan di situ karena proximity sensor tersebut akan mengaktifasi memutus listrik ke coil yang memanipulasi ke arah tersebut. Oke, terus main RAM moving middle ya, main RAM moving middle, dia posisi tengah. Oke. Anda lihat di sini yang diatur sama dia. Jadi ini moving ke sini. Oke. Terus selanjutnya dia melakukan pressing ya, ngepres produk tersebut ya. Pada saat dia ngepres, dia ada di sini directional valve-nya. Oke, fluidanya masuk ke sini, dia ngepres ini, dan pada saat itulah puppet valve yang ini membantu untuk langsung menjatuhkan banyak oli situ. Habis itu dia tutup ya, olinya, dan menekan dengan sekuat tenaga sekitar 180 sampai 250 ton ya. Kemudian main RAM-nya moving up, berlawanan arah, akhirnya dimanipulasi dengan coil yang seperti ini. Kemudian sliding table moving forward, kembali ke kondisi awal. Jadi sudah menjadi satu cycle akhirnya. Jadi mengenal cycle ini sangat penting, karena dia itu akan menjadi repeated. Anda harus mengenali cycle-nya, cycle times-nya itu bagaimana ya. Karena itu berguna nanti pada saat di programming, karena programming Anda PLC, Anda harus mengaktifasi relay itu mengaktifasi coil yang mana mau diaktifasi sama dia, yang ini atau yang lain ya kan ya, untuk menjadi sequencing namanya. Saya akan ada video membahas sequencing programming ya. Nah, saya tidak mengerti waktu itu PLC, tapi saya terus terang sangat terbebani oleh support
kontraktor yang tidak bagus, mesin maker yang tidak bagus. Akhirnya saya harus mempelajarinya. Saya makan waktu setahun melakukan project ini saya sendiri, ya, tapi step by step saya identifikasi dulu apa yang bisa saya lakukan di depan, fase 2, fase 3, ya. Tidak harus menunggu 100% saya mengerti untuk melakukan sesuatu, paling tidak basicnya dulu, mensupport maintenance team, ya. Waktu itu saya kebetulan jadi National Engineering Manager, jadi saya harus support hal tersebut. Jadi bagi Anda yang ingin mempelajari hidrolik, ya, itu sesuatu yang bisa dipelajari. Anda harus semangat, ya. Bisa dipelajari, saya bisa pelajari, dan saya sampai melakukannya sampai programming PLC oleh saya sendiri. Oke, ya kira-kira begitu, ya. Jadi kalau misalkan saya bikin dalam bentuk cepat, ya, slide ini, ya, Anda akan melihat seperti ada animasi, ya. Coba saya bikin dalam bentuk cepat. Ya, mungkin saya ulang, ya. Ya, setelah saya tahu ini prinsip kerjanya, hal mudah buat saya untuk mengaplikasikannya. Tapi tantangan berikutnya adalah programming PLC-nya itu sendiri, ya, karena itu sequencing, ya. Beda dengan linear programming ini, ya, sequencing programming itu Anda harus makan waktu. Dan saya mempelajari sekitar 3 bulan autodidak, ya. Saya beli alat-alatnya sendiri, saya lakukan trial sendiri. Bisa. Jadi Anda juga pasti bisa, ya. Anda juga pasti bisa. Saya bukan electrical engineer, saya adalah mechanical engineer. Tapi saya tidak menyarankan Anda harus tahu semua. Tapi suatu saat ketika Anda, ya, melihat masalah tersebut berulang-ulang, tidak ada solusi, tidak ada internal resource yang mampu melakukan, Anda harus acting untuk selesaikan itu masalah. Anda bagi mungkin 3 fase. Fase pertama pelajari mesinnya, tapi mesin itu harus tetap berproduksi. Kalau misalkan mesin udah rusak, Anda tetap panggil kontraktornya atau kontraktor mana memperbaiki, terus Anda pelajari. Fase 2, fase 3 Anda bisa sendiri. Nah, fase yang terakhir yang paling penting adalah bagaimana cara Anda mempropos ke perusahaan untuk memiliki internal resource atau internal orang yang bisa menghandle itu dalam jangka panjang. Jadi tidak melulu harus ke Anda semuanya menjadi, Anda harus menjadi lebih bagus untuk hal-hal lain. Anda harus mentransfer itu pengetahuan tersebut ke operator, dan Anda minta budget untuk itu, ya. Jadi itu sesuatu yang bisa dilakukan. Engineering, ya, sesuatu yang pasti bisa dilakukan. Jadi kalau Anda sekarang lagi stres, saya tidak mengerti ini susah dimengerti, tinggalkan prinsip itu bisa dimengerti, cuman masalahnya memakan waktu, ya. Jadi Anda tinggal definisikan mana jangka pendek, mana jangka panjang, ya. Nah, setelah saya mengerti ini, maka saya berani membongkar itu mesin untuk mempelajari lebih detail, ya. Jadi saya bisa tunjukkan ke Anda foto-foto pada saat saya membongkar itu mesin. Tahun 2014-2015, pada saat overhaul, saya berani bongkar itu mesin. Saya tunjukkan ke Anda yang saya bongkar. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi saya tunjukkan gambar ini biar Anda punya feeling kayak gimana sih sebenarnya di dalamnya, gitu. Nah, inilah main ram yang saya ceritakan tadi, ya. Silinder ini sekitar 40 cm diameternya. Saya bongkar semua, disupport sama hidrolik juga, ya, manual hidrolik. Oke, ini proximity sensor yang saya ceritakan, ya. Ini mesinnya, ya. Ini mixer di belakangnya untuk
mengaduk semen, dan setelah itu seperti yang saya ceritakan tadi, ada mortar feeder ngedorong ke depan. Nah ini dia valve directional valve-nya yang saya foto-foto satu persatu dan saya pelajari ya. Kemudian contoh kasus ini Yuken directional valve. Ini ada lambangnya di sini ya, seperti yang saya hampir sama dengan lambang yang saya tunjukkan tadi ya. Ini posisi idle, pada saat posisi idle T ini adalah pressure port ya. T ini biasanya tank port, itu kembali ke tank ya. Sedangkan A atau B ini mau Anda terserah mau taruh kemana. Nah pada saat posisi idle, oli yang dari ditekan oleh pompa masuk ke sini, kembali ke sini, itu posisi idle. Ini saya pelajari ya. Oke. Dan lain sebagainya saya pelajari juga. Tapi Anda yang ada sesuatu yang tidak saya bahas ini, tapi itu juga Anda bisa pelajari. Ini namanya manifold ya. Yang ini manifold. Manifold itu hanyalah di dalam itu lubang-lubang manipulasi ya. Jadi pada saat Anda desain, saya pernah ngedesain manifold yang sederhana ya. Itu hanya manipulatif aja, dimana oli di situ nanti ada saluran pada saat posisi naik, hasil manipulasi directional valve itu mengalir kemana nanti begitu ya. Itu juga sesuatu yang bisa dipelajari. Itu hanya manipulatif ruangan-ruangan manipulatif dalam satu manifold ya. Dan biasanya ini tebal sekali karena dia high pressure ya, biar tidak pecah gitu. Oke. Saya tunjukin juga foto-foto yang lain. Mesinnya sudah sangat tua ya. Oke. Ini juga sangat tua. Ini saya servis semua akhirnya ya. Ini pneumatik tadi ya, untuk dorong mortar feeder itu. Saya servis semua. Nah ini kontrol panel, seperti Anda lihat kontrol panelnya, wow, mesin sudah sangat tua, berantakan sekali. Dan dia pakai Omron PLC-nya. Terakhirnya saya ganti Siemens. Saya ganti dengan Siemens. Oke. Ini juga ada juga ya. Kemudian ada saya bikin part list akhirnya. Part list ya, untuk saya gampang untuk procurement. Saya bikin part list, terus ini saya gambar menggunakan SolidWorks, ini puppet valve, karena spare partnya ini gampang aus ya, jadi saya harus membuat spare part ini ada ya. Jadi saya tidak tergantung dengan mereka, jadi sampai saya bikin spare part listnya, terus gambarnya apa kan gitu ya, ini speknya ini dan sebagainya untuk next order. Kenapa begitu? Karena ini permasalahannya berulang sampai Anda sendiri bosan ya permasalahan itu ya. Jadi Anda harus bertindak dengan sistematik ya. Jadi itu yang Anda yang saya mau jelaskan ke Anda. Saya yakin dengan melihat video ini Anda sedikit bisa mengerti, dan bagi Anda yang baru di hidrolik ya, itu sesuatu yang bisa dipelajari ya, sesuatu yang bisa dipelajari. Dan Anda juga jangan bosan untuk mendownload katalog ya. Pelajari katalog seperti sini, directional valve merek Yuken, saya download di internet, semua gratis di internet ya. Saya pelajari ya kan, ini merek Yuken, jenis-jenisnya saya pelajari, spek-speknya saya pelajari ya. Dan kebetulan Yuken ini perusahaan yang sangat terkenal ya untuk directional valve. Mereka juga punya CAD sekarang ya, 3D-nya. Ini kalau section view-nya directional valve-nya, ini ada coil di sini. Jadi pada saat arus mengalir ke coil, dia akan menghasilkan medan magnet sehingga ini terdorong ke sini. Ya, kalau Anda bayangkan ini terdorong ke sini, ya kan? Berarti ini terbuka. Ya. Jadi semacam itu manipulatifnya ya. Itu kita bisa bahas di lain sesi cara prinsip kerjanya directional valve, tapi di dalamnya itu seperti ini, sesimpel ini. Hanya maju mundur, terus ada ruangan di dalamnya. Kalau misalkan posisi idle, posisi ini tertutup oleh
silinder ini, pada saat ini dorong ke sini ini kebuka, ya begitu. Sangat gampang. Saya juga mendownload pressure relief valve-nya, katalognya, ya. Ini katalog spek-speknya, terus fan valve-nya juga, bukan fan valve sebenarnya, oil ya, merek Vickers ya. Saya juga download. Vickers sudah diakuisisi oleh Eaton waktu itu, jadi tidak Vickers lagi. Saya download, saya pelajari sambil ngopi gitu ya. Jadi hasilnya kemampuan Anda kan naik. Jadi jangan, sekali lagi saya ulang, jangan langsung bilang waduh ini susah dipelajari, saya tidak mampu. Nah, tidak. Anda akan mampu pelajari. Itu hanyalah masalah waktu dan keseriusan. Pada saat Anda lebih serius, waktunya Anda bisa lebih persingkat, ya. Jadi begitu. Jadi saya harap ini bisa sangat membantu ya. Kalau ada Anda pertanyaan di bawah, saya akan support ya. Oke. Nah, cara-cara seperti ini, attitude atau kemauan untuk belajar seperti ini yang sangat kita butuhkan. Kita kalau tidak kalah bersaing dengan Korea. Oke, saya akan tunjukkan foto di sini. Ini mesin yang sama tapi buatan Cina, ya. Dan mereka lebih advance, ada touchscreen-nya ya untuk PLC-nya dan sebagainya. Ini waktu itu saya beli, kita beli dari Cina, kita pasang di pabrik lain, dan harganya sangat jauh lebih murah dibandingkan lokal ya. Memang ada yang mesin lokal seperti ini, tapi supportnya waktu itu sangat jelek sekali, jadi saya terpaksa harus mempelajari sendiri. Jadi kalau Anda tanya apakah saya bisa bikin mesin ini, ya saya bisa bikin mesin, bisa bikin. Prinsip kerjanya saya sudah mengerti, part-partnya saya mengerti, saya pernah ngeprogram PLC-nya sebagai. So, apa masalahnya? Tidak ada masalahnya. Engineering-nya begitu. Itu Anda mengerti, Anda akan bisa implementasikan. Cuman isu berikutnya mungkin apakah harganya bersaing. Itu kasus yang lain. Oke. Jadi Anda harus semangat. Hidrolik mesin sistem bukan sesuatu yang sukar dipelajari kalau Anda sedang melakukan itu saat ini ya. Oke, selamat belajar buat Anda, dan saya doakan sukses. Bye bye.